Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Puja puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, nikmat keimanan, keislaman, kesehatan, ukhuwah di antara kita, semangat pengajian, semangat menuntut ilmu. Semuanya adalah nikmat yang patut dan sepantasnya kita syukuri. Doa kita panjatkan bagi saudara-saudara kita yang meninggal dunia, di antara yang meninggal dunia adalah jamaah yang biasa hadir pada setiap subuh minggu di sini. Ibu mohon namanya anak dari Pak Mahdum, ibunya adalah Pak Haji Rombak, rumahnya yang meninggal dalam beberapa hari yang lalu, di mana ibu dan kakeknya adalah pemberi wakaf di pondok pesantren Ibnu Rahman Mudah-mudahan meninggal pada hari Kamis. Kemudian banyak juga yang sakit, yang mendapatkan musibah-musibah, cobaan, dan banyak juga yang punya keinginan-keinginan, hajat-hajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan seluruhnya berada dalam lindungan rahmat dan hidayah Allah. Kita masih membahas tentang kewajiban muslim terhadap saudaranya. Bagaimana hak-hak pergaulan antara kita dengan saudara-saudara kita yang tentu bertingkat-tingkat. Ada saudara seagama, ada juga saudara seagama, juga ada hubungan kekeluargaan, sehingga tentu terhadap mereka tingkatannya bukan hanya tingkatan seagama saja, tapi ada tingkatan karena nasab. Pada asalnya kajian ini adalah kajian bagaimana kita menata hubungan dengan saudara-saudara yang senasab. Tetapi karena innamal mu'minuna ikhwatun, maka ini berlaku bagi saudara-saudara kita yang seagama. Kemarin yang sudah adalah mencintai mereka karena Allah. Nomor 2, kewajiban kita terhadap saudara adalah tidak menjauhinya, tidak memboikotnya, tidak menghajur namanya, tidak menghajur, tidak memboikotnya, tidak menanya, menjauhi, atau tidak mengunjunginya. Itu namanya hajur. Nabi bersabda, la yahillu lil muslimin an yahjura aqahu fawqa salasati ayyamin.
Yahudi menghancur saudaranya lebih dari 3 hari. Ya pakaian bertemu dua-duanya Fayum itu maka berpaling ada yang ini Fayum dan juga berpaling ada orang yang ini Wafairumah dan yang paling baik di antara mereka berdua alladzi yabda'u salam yang memulai untuk mengucapkan salam lebih dari 3 hari sudah itu tidak halal berarti haram. Bisa kita bayangkan bagaimana kalau pertengkaran ataupun boikot itu lebih dari 3 hari. Mungkin ada yang sudah 3 bulan. Mungkin ada muslim dengan muslim yang sudah saling memboikot selama beberapa tahun. Malah ada yang diwariskan pemboikotannya itu diwariskan Bapak Repamon perasaan kadek masyarakat Bapak Oliver bisa saja. Dan ini bukan hanya pribadi saja, mungkin nanti antar lembaga dengan lembaga. Mungkin ada sebuah pesantren yang memboikot menghancur pesantren lain atau sebuah partai yang menghancur pesantren lain atau sebuah organisasi massa menghancur organisasi massa yang lain. Padahal sebaiknya seorang muslim dengan muslim itu bukan memperlihatkan kebencian, tetapi memperlihatkan kecintaan. Sebaiknya seorang muslim pantas untuk mengatakan aku mencintaimu kepada orang lain. Lagu Arab itu anak bajibak jamaku. Selalu orang Arab itu biasa dan dijanjikan untuk mengatakan saya menyayangimu, saya mencintaimu, saya sayang kepadamu untuk lebih memperhatikan. Dan Islam melarang hancur jauh. Nah, dekat lagi hubungan kekeluargaan meningkatkan. Nah, kecintaan dan terlarang lagi ungkapan kecintaan itu saya lihat kemarin di TV sebuah episode penggunaan rasa cinta. Di antaranya itu digambarkan rasa cinta kepada istri. Apa kita menyebutkan aku sayang kepadamu kepada istri? Bulan raha. Bersama kamu hal yang takut kita. Ayat mau berbicara saya sudah tidak kamu ada yang sebab salah satu sifat laki-laki itu untuk jaga image, jadi untuk mengungkapkan padahal baik-baik saja. Nah, dan kemudian beberapa orang coba dan punya model lain nama SMS ke majikan. Saya mencintaimu. Terima kasih atas kesetiaan dan pelayananmu selama kurang lebih
Sudah 20, 30 atau 40 tahun. Ayo, sekarang boleh. Sekarang jalannya ada. Ayo, sekarang saya. Ini skeptis kan? Ayo, jawab, pamajikan jawab, pamajikan ada. Kita kesalahan. Wah, itu kurang. Wah, itu kurang. Saya kamu itu kesalahan. Wah, itu kami mana? Wah, kesalahan itu kesalahan. Anu ada jalan berdiri, istrinya menjawab, menyediakan material ini. Yang lebih itu lagi, ini insentif dari siapa ya? Gitu. Ini dari siapa? Ini biasa itu memulai itu berat, sehingga orang ngaji saja ucapin assalamualaikum masuk ke rumah, dan dia setelah pulang dari pengajian kemudian datang ke rumahnya mengucapkan assalamualaikum karena gurunya mendidik seperti itu, dan dia biasanya tidak pernah mengucapkan assalamualaikum setelah masuk ke rumah. Sekarang dia ucapkan assalamualaikum setelah masuk ke rumah. Istrinya ngajol pada ini assalamualaikum. Pada zaman Rosalati hanya nanti salah. Jawab tidak. Sejak dua-dua ada itu. Sama di antara Muslim dengan Muslim pun ini sengketa atau perkara saling jauh ini ada, dan kemudian kadang-kadang dua-duanya sudah ingin menyambung tapi menjaga kehormatan diri, tidak mau memulai. Maka Islam mengatakan yang paling baik di antara mereka berdua yang ada masalah adalah mereka yang memulai mengucapkan salam. Dan salam Islam ini itu sebuah salam yang tidak ada bandingannya di maka orang Arab biasanya mengucapkan wahayukum bitahiyat Islam tahiyatan min indillah mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum itu adalah salam yang dibuat oleh Allah, bukan oleh manusia. Jadi kita tidak terlampau banyak mendiskusikan atau riweuh assalamualaikum. Ada orang yang berkata bahwa salam itu hanya bila bertemu. Jadi ada yang mengucapkan salam itu hanya bila bertemu, karena berdasarkan hadis katanya bila laki tahu pasal ini, kalau kau bertemu ucapkanlah salam. Jadi salam itu bila bertemu. Maka ada yang sangat berpegang kepada dohir hadis ini, salam itu hanya bila bertemu. Kalau berpisah mah tidak usah mengucapkan salam. Ini mazhab dohirinya. Kalau pidato tidak perlu mengucapkan apa salam, karena pidato kan sudah bertemu tadi juga. Sudah bertemu, tidak perlu mengucapkan salam. Tapi banyak orang-orang sekarang kemudian merubah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Terus kemudian wa'alaikum bitahiyatul Islam tahiyatan minillah mubarakatan thayyibah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia tidak sebut di awal, tapi juga dia tetap menyebut assalamualaikum. Tidak
perlu kita beramai-ramai membahas itu. Tapi assalamualaikum itu sebuah ucapan yang sangat indah. Keselamatan buat selamat berarti bebas dari kecelakaan. Tapi selamat saja, bebas dari kecelakaan saja sudah enak itu. Kalau tidak punya duit, kering, silakan, assalamualaikum. Tapi semoga beas, semoga duit, kemana agama. Ditambah, engkau selamat, assalamualaikum warahmatullah, dan engkau mendapatkan rahmat Allah. Tapi tengena ya, selamat, semoga duit, semoga beas, tapi tidak barokah. Ditambah lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis itu semua kebaikan itu menjadi tercurah habis oleh doa ini. Oleh karena itu ini perlu dikembangkan ya, dan ganti bu ditambah angkunan orangnya mau ayat bisa baca itu. Jadi demi persatuan atau kerukunan nasional banyak kita membaca assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat dan sejahtera untuk kita semua. Tidak ada semuanya istilah-istilah agama itu dari Allah dan itu sangat jadi kita perlu sangat bangga dengan keislaman kita, dengan segala peristilahan yang ada dalam agama kita. Bagaimana dalamnya makna sholat, kalimat sholat dibanding dengan kalimat sembahyang saja, namanya itu sangat jauh sekali makna dari sholat, makna dari sahur dibanding dengan puasa, makna dari ibadah haji dibanding dengan istilah-istilah yang lain, sehingga kita punya kebanggaan. Dan demikian pula jauh sekali Al-Quran, kata-kata Al-Quran dan kata-kata hadis Nabi dibanding dengan kata-kata yang lain. Jadi jangan kemudian meninggikan filsafat, lebih meninggikan kalimat-kalimat yang lain ketimbang Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Dan kebetulan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi lebih mudah untuk dicerna, lebih hidup, bisa digayung. Kamu cara di mana orang nah kadang-kadang zaman dibanding dengan kata-kata yang lain. Bisa kita bayangkan kesekna wa qabru harbin dimakani qabru walaysa qurba qabri harbin qabru dibanding dengan qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad ini. Nah, oleh karena itu kita terus umpamanya mengkaji Quran, mengkaji hadis, karena kita perlu punya kebanggaan terhadap apa yang datang dari Quran dan hadis, dan tidak menganggap yang lain dari ini lebih tinggi. Man hajar atau sanatan bahwa kasab idamni, barang siapa yang menjauhi saudaranya 1 tahun, maka dia sama dengan ngocor itu gembira, sama dengan mengeluarkan darahnya, sama dengan melukainya. Barang siapa yang menjauhi saudaranya selama 1 tahun.
Karenanya bapak-bapak dalam dunia modern itu SMS itu perlu dijawab. Ya, SMS itu berarti sama dengan berbicara dan itu perlu dijawab. Jangan tidak dijawab. Lima dari SMS itu sama dengan mewakili kata-kata, mewakili kehadiran dan dia itu perlu dijawab. Ini setahun saja sama dengan membunuhnya, sama dengan menumpahkan darahnya. Taqatta'u, janganlah kamu saling memutuskan, wala tadabaru, wala tabaghadu, jangan saling membenci, wala tahasadu, dan jangan saling hasad, wa kunu, dan jadilah kamu sekalian ikhwanan, menjadi saudara-saudara, kama amarahumullah, sebagaimana Allah perintahkan kepada kamu sekalian. Jangan saling memutuskan. Ayat mengajari, jangan saling membenci dan jangan saling hasudan. Malah kita harus menjadi saudara. Tuftahu abwaabul jannah, dibukakan pintu surga yaumal Isnin wa yaumal Khamis, pada hari Senin dan hari Kamis. Wa yughfaru likulli abdin, diampuni setiap hamba, la yusyriku billahi syai'an, yang tidak mensekutukan Allah sedikit pun. Ini yang diampuni itu adalah setiap hamba yang punya dosa kecuali dosa musyrik, yang musyrik. Setiap dosa apapun itu diampuni oleh Allah, kecuali illa rajulan, kecuali seorang laki-laki, dia tidak diampuni laki-laki itu, karena yang ada bainahu, antara dirinya, wa baina akhihi, dan saudaranya, syahnahu, pertengkaran. Sepanjang dia masih bertengkar, maka dosa-dosanya tidak akan diampuni. Sepanjang dia, kalau tidak ada pertengkaran, dosa apapun dia diampuni, kecuali kalau dia pada setiap hari Senin dan hari Kamis. Fayuqalu, maka dikatakan oleh Allah kepada para malaikat, anziru, tangguhkan orang-orang ini, jangan dulu diampuni, jangan dulu dimaafkan. Ada ini dua orang ini, hatta yastoliha, sehingga dua-duanya berdamai, sehingga dua-duanya berdamai. Oleh karena itu besar sekali ganjaran bagi orang yang berusaha mendamaikan. Ada dua orang yang bertengkar, kemudian kita berusaha untuk mendamaikannya, dan berbohong pun untuk mendamaikan dua orang ini itu diperkenankan. Cuma ketika si Etate kita bukan penyakit, cek dokter mah mau ambil aku semua nanti di rumah ini. Hayang dengan senang sebelum beres, datang deh kan itu. Si Eta anu masih yakin nangis. Kamar kita papangi, baru cenah cek dokter, umurna tinggal 3 bulan deui. Beresan katanya. Darwe kayak ini. Padahal bohong udah menjadi guna. Dia nganggap itu derek mawat, dia nganggap dia derek mawat. Aku lah kayak derek mawat itu. Belum tentu 3 bulan saya mawat-mawat. Si anu nggak bohong, mengajarkan, mempercayai itu baik-baik. Jangan kemudian
Nah ini berlaku bagi pribadi, sekali lagi berlaku juga bagi lembaga. Kadang-kadang ada lembaga, ada pesantren, ada ormas yang bertengkar dengan ormas yang lain. Sekarang ini sudah ada takorup, ada pendekatan antara organisasi-organisasi ya, dan makin dekat insya Allah. Di Mesir ada sebuah lembaga namanya Darut Taqarrub Bainal Madzahib Al-Islamiyah, lembaga pendekatan antara tiga. Kewajiban kita terhadap saudara adalah toleran dan pemaaf. Maafkan bapak-bapak, tamu kurang beli baju bekas, anu dagang nanti naon, dagang nanti nyari takjil atau mobil bekas, dia mobil halus dipakai nanti ku dokter, wawewe dipakai nanti pakai kebun, kilometer lagi sekarang 50.000 kilo. Pasti kalau orang menjual barang bekas itu selalu menceritakan apa itu baik, bagus. Kita yang membeli barang bekas, kemudian kita beli barang itu dan kita pakai, kita harus siap bahwa beberapa saat kemudian akinya lemah, remnya. Kenapa? Karena kita membeli barang bekas. Itu barang bekas, barang anyar, oke. Kadang-kadang sebulan 2 bulan aya naonana sama koma barang bekas. Kita bergaul dengan orang lain. Orang lain itu barang-barang bekas. Kita lihat umpamanya, semua orang ini adalah barang-barang bekas. Fungsi digawe kagorengan, kabeh ada pakai. Kita ingin mengangkat KPK teh hanya anu bersih diangkat karena akan memperbaiki atau newakan jelema-jelema anu korup tegenan. Apa dia barang baru? Anu jadi tokoh-tokoh KPK itu barang baru atau barang bekas? Beberapa waktu kemudian, ini musiknya. Sepanjang kesalahannya sedikit, berpirang, ngasupkeun ngaran batur karena keluarga, keluarganya dia suka. Karena semua orang siapa ya yang bukan barang, dari mulai presiden, sampai ke RT, ini kami hanuknya barang naon, barang bekas. Kita terima saja apa kekurangannya. Kalau ingin yang baru-baru, yang fresh, yang bagus, yang tidak ada kekurangannya, kita tidak akan punya pejabat, kita tidak akan punya teman, karena semua orang ini barang bekas. Cimol, apa yang lebih cimol. Ya bau-bau barat, bau barat, bau komunis ya, bukan komunis, gimana bau fitnah ya, sebenarnya, semuanya begitu. Dan tiap orang itu ada sejarah kejelekannya masalah, ada kekurangannya masalah. Dan kita di sini perlu toleran, perlu pemaaf atas kesalahan orang lain. Waqadinina baydha, yang disebut orang takwa itu adalah yang bisa menahan marah, wal afina aninas, dan memaafkan orang lain. Wallahu yuhibbul muslimin, dan Allah mencintai orang-orang yang muslim, yang berbuat baik. Insan adalah yang bisa membalas kebaikan dengan kebaikan, malah membalas kejelekan orang lain dengan
kebaikan. Mazadallahu abdan, tidak pernah menambah Allah kepada seorang hamba diakuin karena memaafkan bisa bagi ampun. Allah tidak menambah seorang hamba yang memaafkan illa izan, kecuali orang itu akan Allah beri kegagahan. Wa ma tawadhu'a, dan tidaklah tawadu, rendah hati, ahadun, seseorang billahi karena Allah, illa rafa'ahullahu, kecuali Allah mengangkat derajatnya. Memaafkan orang lain, Allah akan memberinya kegagahan. Dan barang siapa yang merendahkan diri, Allah akan memberinya ketinggian, ke pangkat atau kedudukan yang tinggi. Kalau kita memaafkan, malahan barang siapa yang memaafkan orang lain, Allah pun akan memaafkan dirinya. Abu Bakar radhiyallahu anhu adalah orang yang sangat berehal, sangat banyak memberi kepada fakir miskin dan lain-lain sebagainya. Satu saat terjadi fitnah terhadap Siti Aisyah, dan ternyata yang menyebarkan fitnah itu adalah diantaranya adalah orang-orang yang sering diberi oleh siapa? Oleh Abu Bakar. Jadi ternyata penyebar fitnah itu adalah orang yang banyak diberi oleh Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar sebagai seorang manusia marah dan dia bersumpah, saya tidak akan memberi lagi orang itu, karena dia menyebarkan fitnah terhadap anak Abu Bakar. Allah menegur kepada Abu Bakar, lala yang satu belum awas, jangan bersumpah untuk tidak memberi lagi karena kesalahan dari orang-orang tersebut. Berapa sih yang kamu beri kepada dia? Kemudian dia melakukan kesalahan. Sekarang kita bandingkan, berapa banyak yang aku berikan kepadamu? Berapa banyak yang Allah berikan kepada kita? Banyak sekali. Kemudian, pernahkah kita menyakiti Allah? Artinya membantah Gusti Allah. Sering. Padahal sudah sekian banyaknya pemberian yang Allah berikan kepada kita. Apakah Allah kemudian menghentikan pemberiannya? Tidak. Kafir, musyrik, kufur, munafik, oke, tadi beresin. Itulah Allah. Kurang kalau mengiman mereka dari penjelma hewe. Hanya jadi, tong hanya jadi kita mencatatkan atur umumnya. Nggak sudah nawan, sudah baik mere-mere dari Allah itu terus memberi. Apakah kamu pernah maksiat kepada Allah? Pernah. Apakah Allah berhenti? Anggaplah begitu. Kita memberi kepada seseorang dan dia kemudian menyakiti hati kita. Taklah akhlakillah, adanya berakhlaklah sebagaimana akhlak Gusti Allah. Nggak jadi oke, kita terbaik dimaafkan. Ya, langsung ada 3 orang malam yakun yang apabila langsung 3 perkara. Malam yakun ini bila tidak ada yang 3 perkara itu pada dirinya, 3 dosa yang bila tidak ada pada diri seseorang, maka Allah akan memaafkan dosa-dosa yang lain asal 3 dosa itu tidak ada. 5 saat. Pertama, man mata la yusyriku billah. Orang yang meninggal tidak musyrik kepada Allah, diampuni segala dosanya. Walam yakun sakiron. Kedua, di samping tidak musyrik kepada Allah, dia juga tidak pernah
melakukan sihir. Jadi kalau jadi tukang sihir, sahir, ya tapi Mahabharata nutur tukang sihir. Ini bisa berkembang nanti apa sihir limbah, tukang apa hipnotis termasuk kepada sihir, apa ya banyak yang kita simak, ganggaong, warajin, nabi, telur, santet, pelet, telur injil nyambung sekali dari telur injil lagi. Nah itu banyak di tiap-tiap daerah ada sihir yang paling terkenal adalah sihir Maghribi, sihir dari Maroko, katanya namanya sihir Maghribi. Nah itu tidak apa. Salah satu orang yang masuk surga tidak akan kena hisab adalah mereka yang tidak pernah ngajampe dan ngajampe. Orang yang masuk surga tanpa melalui hisab, di antara indikatornya yang tidak pernah jumpa jampe, dia bukan yang adalah tidak pernah minta dijampe. Bukan berarti ngadong lagi jampe, jumpa jampe mah jangan lehan, jumpa jampe. Samyang sangat dangan, samyang sangat termungkin, keluar dari sini gawe manusia